Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Farha Kamila dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Materi yang akan saya jelaskan ada 3. Yang pertama ada sejarah dan asal-usul bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia dalam konteks nasional dan resmi. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan pemerintahan. Latar belakang, bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi manusia dalam berinteraksi. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Begitu pula dengan bahasa, Indonesia memiliki ragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia atau bahasa nasional dan menjadi bahasa utama yang dipakai masyarakat di Indonesia. Bahasa Indonesia memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk saling memahami dan berinteraksi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks pendidikan dan pekerjaan. Dengan adanya bahasa Indonesia, maka semua masyarakat Indonesia akan lebih mudah memahami dan berkomunikasi antar sesama masyarakat yang berbeda pulau. Bahasa Indonesia juga sebagai alat utama komunikasi masyarakat Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini sangat penting bagi kehidupan karena sebagai alat komunikasi masyarakat Indonesia. Yang pertama ada sejarah dan asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Bahasa ini berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi di wilayah Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan penemuan sejumlah prasasti berbahasa Melayu kuno dari Sriwijaya di pesisir tenggara Pulau Sumatera. Diketahui Kerajaan Sriwijaya menuturkan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa kenegaraan sejak abad ke-7 Masehi. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal itu ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua ada kedudukan bahasa Indonesia dalam konteks nasional dan resmi. Dalam konteks bahasa nasional, bangsa Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman yang luar biasa. Keberagaman ini mencakup perbedaan dalam budaya, adat istiadat, agama hingga bahasa. Namun, keberagaman ini juga berpotensi menimbulkan perpecahan apabila tidak ada satu elemen yang dapat menyatukan berbagai kelompok tersebut. Disinilah bahasa memiliki peran yang sangat vital. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu diakui sebagai bahasa resmi negara dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dalam pendidikan, pemerintahan, hingga media massa. Yang kedua dalam konteks bahasa resmi. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulis, seperti pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Terdapat juga pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36 yang menyatakan bahasa Indonesia ialah bahasa negara. Yang ketiga adalah fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan pemerintahan. Fungsi bahasa Indonesia dalam budaya: 1. Sebagai sarana melestarikan dan mengekspresikan kekayaan budaya Indonesia yang beragam. Yang kedua, sebagai alat komunikasi efektif antar berbagai suku dan budaya di Indonesia. Pada sosial: 1. Alat pemersatu bangsa. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Yang selanjutnya pada pendidikan: 1. Sebagai sarana komunikasi efektif antara guru dan siswa. Yang kedua, sebagai pengantar dalam pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga, berperan dalam pembentukan karakter siswa. Selanjutnya pada pemerintahan: 1. Sebagai bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional negara Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai aspek. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi, serta berperan sebagai simbol identitas bangsa dan perekat bangsa. Sedangkan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan pemerintahan sebagian besar berfungsi sebagai alat komunikasi. Berikut adalah beberapa sumber rujukan yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.